Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Ali Imran ayat 110 tadi memberikan satu gagasan, satu konsep umat yang ideal, umat yang terbaik. Dalam ayat tersebut bahkan Allah sudah menjelaskan seperti apa umat yang terbaik itu. Umat yang terbaik diantaranya adalah yang lahir dari manusia untuk keberlangsungan hidup manusia. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, yang kehidupannya itu diisi untuk menyeru kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari yang mungkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan yang disebut dengan kuntum khairu ummat ukhrijat linnas adalah khairun nas linnas, wal makna annahum khairul ummam wa anfa'un nas linnas, yaitu umat terbaik adalah umat yang memberikan kebermanfaatan kepada manusia yang lainnya. Nah, di sini jelas bahwa konsep umat yang terbaik adalah umat yang secara horizontal punya hubungan baik dengan manusia yang lainnya. Umat yang senantiasa memperhatikan manusia yang lainnya dalam konteks sosial, dalam konteks ekonomi, dalam konteks politik dan sebagainya. Sehingga keberadaannya betul-betul dirasakan oleh orang yang lain yang ada di sekitarnya. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat dikatakan, qama rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal minbar. Faqala, ya Rasulullah, ayun nasi khair? Qala, khairun nas aqra'uhum wa atqahum lillah wa amaruhum bil ma'ruf wa anhahum 'anil munkar wa awsaluhum lirrahim. Riwayat ini ada dalam Musnad Ahmad, dalam Sunan Nasa'i, dalam Mustadraknya Hakim. Kata Nabi, ketika ditanya oleh seseorang tentang konsep umat terbaik, beliau menjawab, khairun nas aqra'uhum. Manusia yang terbaik adalah mereka yang paling berkualitas, yang paling baik bacaannya. Wa atqahum lillah, yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amaruhum bil ma'ruf, yang paling berkualitas, paling baik dari konsep mengajak kepada kebaikan. Wa anhahum 'anil munkar, yang paling baik dari mencegah kemungkaran. Wa ausaluhum lirrahim, yang paling baik, yang paling berkualitas dalam menyambungkan silaturahim. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang jadi aksentuasinya yang pertama adalah umat terbaik itu aqra'uhum, yang paling berkualitas, yang paling baik bacaannya. Di sini kemudian kita bisa menyimpulkan bahwa khairu ummah, umat terbaik itu tidak lahir begitu saja. Ia mesti dipersiapkan dengan lingkungan yang baik. Salah satu suplai lingkungan yang baik itu adalah adanya aktivitas keilmuan yang baik. Aktivitas keilmuan yang baik itu bermulai dari adanya bacaan yang baik. Maka khairu ummah karakternya adalah karakter keilmuan yang kokoh, yang mendalam. Yang pertama itu menurut hadis yang tadi. Kemudian kalau kita mau baca dari aspek yang lain, misalkan konsep profetiknya Kunto Wijoyo, Pak Kunto mengatakan bahwa umat terbaik itu adalah mereka yang punya nilai-nilai keprofetikan, nilai-nilai kenabian. Nilai kenabian atau profetik menurut Pak Kunto itu ada 3. Yang pertama, pilarnya adalah ta'muruna bil ma'ruf, yang diterjemahkan oleh Pak Kunto sebagai gagasan humanisasi atau gagasan memanusiakan manusia. Wa tanhauna 'anil munkar, gagasan liberasi, pembebasan. Wa tu'minuna billah, gagasan transendensi,
keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi gagasan spiritualnya menyeimbangkan tiga hal ini. Kalau di barat itu idenya hanya humanisasi dan liberasi. Tidak ada gagasan transendensinya. Tetapi kalau Pak Kunto ingin menggabungkan bahwa ketiganya itu harus hadir untuk membentuk satu komunitas, satu kelompok yang disebut dengan umat terbaik, atau dalam bahasa Al-Quran sebagai khairu ummah. Nah, gagasan Pak Kunto ini sangat menarik. Sebetulnya umat terbaik itu memang harus berdiri sejajar, horizontal, memperhatikan manusia yang lain dalam konsep humanisasinya. Selain itu, dia harus berbicara pembebasan sebagai platform geraknya. Gerakannya adalah pembebasan dari ketidakberdayaan, pembebasan dari kemiskinan, pembebasan dari kebodohan, pembebasan dari ketakutan, pembebasan dari segala hal yang dapat mengungkung kreativitas manusia. Kemudian, tu'minuna billah, yang paling mendasar adalah bagaimana kemudian kerja pembebasan, kerja memanusiakan manusia atau humanisasi tadi itu harus didasari kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantaranya konsep umat terbaik dalam pandangan Pak Kunto yang menggunakan pendekatan profetik atau kenabian. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan umat terbaik pada masa ini bisa terwujud dengan gagasan Pak Kunto yang tadi. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang tadi kita bincangkan itu harus menjadi inspirasi Qur'aniyah untuk membangun satu masyarakat yang baik, satu komunitas sosial, satu kelompok yang oleh Al-Quran disebut sebagai khairu ummah. Dengan apa caranya? Pertama, kita harus mulai kembali memperhatikan manusia di sekeliling kita, mulai membebaskan mereka dari ketidakberdayaan sosial, ketidakberdayaan pendidikan, ketidakberdayaan ekonomi, dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah bagaimana menjaga hubungan manusia dengan penciptanya dalam aspek keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa memproduksi satu kelompok sosial yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Minimalnya kalau belum bisa sampai pada karakter khairu ummah, setidaknya bisa menjadi kelompok kecil yang baik bagi manusia yang lainnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.